singgah ke dunia ya nggak, anak dia kan. Nah, dia tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Nisa dari jurusan fisioterapi Universitas Indonesia. Di sini saya ingin menuntaskan tugas saya, yaitu mewawancarai keluarga dari pasien cerebral palsy. Bolehkah Ibu perkenalan dulu? boleh. Perkenalkan, nama saya Siska Sylvia. Saya Umi Zishan. Anak saya Siti berumur 5 tahun. Langsung saja di pertanyaan pertama ya Bu. Bagaimana pengetahuan Ibu terkait kondisi kesehatan anak Ibu? Saya tahu anak ini dari awal kandungan ya, waktu usia kehamilan 7 bulan itu diprediksi oleh dokter SPOG dia terdapat kelainan. Awalnya sih diprediksi itu suspek hidrosefalus ya, tapi karena kita orang tua masih di bidang kesehatan, jadi kita cari second opinion. Kita pergi ke dokter SPOG yang petomaterna, jadi memang dokter spesialis kelainan pada janin. Dan sampai 5 dokter ya, dan dokter terakhir itulah yang bilang bahwa dia bukan suspek hidrosefalus tapi ventriculomegaly, memang ada cairan di kepalanya tapi tidak akan membesar. Cuma efeknya nanti setelah lahir dia akan lambat dari teman-teman yang lainnya. Kita tahunya setelah bayi itu lahir kata dokternya. Jadi mau nggak mau kita tunggu 2 bulan lagi untuk lahir. Kalau yang dokter sebelumnya itu nyuruh saya keluarin anaknya. Jadi dia bilang saya itu masih muda, masih bisa punya anak lagi. Kalau ditulisin hamilnya juga nggak akan berkembang. Ibaratnya kayak kita bunuh lebih cepat gitu ya. Tapi kita mana mau kan? Iya, dia suruh operasi seminggu kemudian kalau memang setuju ya. Tapi kita orang tua nggak setuju karena kita kan udah lihat ya anaknya dari awal itu sehat-sehat. Cuma di 7 bulan baru tahu. Tapi dokter vetomaternanya bilang sebenarnya dari awal itu udah ketahuan kalau ada kelainan janin di usia 6 sampai 16 minggu ya, itu tampak kalau janin itu ada kelainan akan timbul di situ di usia itu. Tapi kalau lewat dari usia itu nggak ada apa-apa, berarti dia akan sehat ke atas. Berarti dia lambat terprediksi di awal. Seharusnya kita di awal memang periksanya ke veto ya, tapi mungkin itu udah akan berubah ya. Kalau kita periksa di awal mungkin dokter akan ngambil tindakan di awal dan dia kan legal ya dikeluarin di awal. Tapi mungkin dia memang mau lahir ke dunia juga, ya kan? Setelah lahir ada pemeriksaan lanjutan? Iya, langsung waktu habis lahir saya langsung melakukan pemeriksaan tokso, pemeriksaan darah sama anaknya. Pas periksa tokso itu anaknya virusnya nggak ada, negatif saat itu. Tapi saya disuruh periksa. Cuma karena saya masih fokus ke dia, jadi saya nggak periksa tokso. Karena saya mikir dia kan negatif, jadi kenapa saya mesti periksa nanti aja lah kalau kehamilan. Yang kedua ya Bu, hambatan apa saja yang Ibu dapatkan setelah memiliki anak disabilitas? Kalau hambatan apa ya? Karena kita udah menerima dari awal ya, jadi kita nggak ada ngerasa terhambat sih. Malah kita bersyukur dia ini penghuni surga yang singgah ke dunia, ya nggak? Iya kan? Nah, dia tuh penghuni surga, udah pasti penghuni surga dong ya kan? Dia nggak bisa apa dosa dia yang kerjain. Yang ada kita yang menjadi tangga kita, dia nanti menuju surga. Jadi kita nggak ada sih beban apa-apa, nggak ada. Kita sama bapaknya memang dari awal itu terima, waktu habis dia lahir langsung terima. Cuma saya waktu di tahu 7 bulan itu aja yang agak sedih pasti ya, karena ngerasa apa sih yang saya lakuin sampai kejadian kayak gitu ke anak. Saya minum segalanya kok yang dianjurin dokter, malah kayak asam folat sebelum hamil malah saya minum gitu kan. Tapi apa gitu. Tapi setelah suami menjelaskan kembali, ya udah saya terima gitu. Memang waktu itu seminggu apa hampir sebulan ya juga murung sih di kamar, nggak mau makan. Terus bilang suami kalau nggak mau makan nanti anaknya kenapa-napa lagi, makin bahaya lagi. Berarti kamu nggak terima deh. Sebenarnya di saat itu bukan nggak terima, kayak ya yang penolakan itu sebenarnya bukan penolakan, kayak rasa bersalah sih sama diri sendiri karena apa sih yang kita kerjain gitu kok bisa kayak gitu. Tapi balik lagi karena support dari suami tadi dan dijelasin ya udah lewat aja. Dan begitu lahir kita udah langsung antisipasi, langsung periksa, langsung CT scan kayak gitu. Terus kayak bagaimana pandangan masyarakat terhadap anak? Kalau masyarakat, kalau saya kan memang mereka cuma bilang sayang ya anaknya ganteng tapi kayak gitu. Itu saya bilang anak yang normal itu belum tentu jadi bagus untuk orang tuanya kayak gitu. Saya nggak pernah ngambil open sih. Kalau saya sih orangnya memang no comment. Kayak dapat sebut kayak diskriminasi terhadap adik terkait diskriminasi anak disabilitas. Saya nggak pernah dapat sih yang kayak gitu. Kita jalanin aja gitu.
balas komunikasi kita walaupun aku gitu ya. Itu kalau abang Zisan ini belum bisa, karena dia pertama matanya terhambat, memang ada masalah di matanya, jadi kayak penglihatannya kurang lah gitu, jadi dia belum begitu paham. Tapi kalau dengan suara kita dia ngerti kok, dengan sentuhan dia ngerti. Tapi kalau untuk dia kalau dikasih sentuhan ngomong kita dia sendiri. Tapi dia kalau matanya kayak nggak terlalu merespon. Nggak merespon. Udah 6 kali sih kita periksa, dari tahun baru pun waktu itu kita ke Jakarta untuk periksa matanya aja, tapi sama aja hasilnya. Katanya kayak mungkin ada dia tangkap tapi otaknya nyampaikan cahaya itu nyampaikan ke otaknya lama gitu. Tapi kalau dia dimatiin lampu kan dia dari bayi kalau tidur kita kan redup ya, dia ngerti pas dihidupin dia langsung gitu. Tapi mungkin kayak kita ini kayak ngebayang kali, belum jelas apa gimana kita nggak tahu juga ya. Tapi kalau kita cerita dengan teman saya yang anaknya begini juga, katanya memang nanti seiringnya bertambah usia dia akan semakin tambah kemampuannya, terutama penglihatan. Ya kita berdoa aja sama ikhtiar aja gitu. Apakah ada kritik atau saran dari ibu terkait perbaikan dan pengembangan untuk anak-anak disabilitas, khususnya perkembangan untuk fasilitas Kalau fasilitas umum sih kayak kalau kita biasa pergi kan, kalau ke mall kan rata-rata udah ada ya jalur untuk disabilitasnya udah lumayan ya. Cuma kalau untuk di rumah sakit sih itu masih fasilitas umum masih masuk ya. Kalau kayak kita pendatang kan, kalau mau pakai BPJS kan agak susah ya, mesti ngurus ini itu. Kayak teman-teman yang lain kan banyak curhat tuh. Kalau BPJS itu mesti ya tahu lah gimana kalau BPJS harus ini untuk terapi anaknya susah gitu. Itu aja sih yang perlu diperbaiki sebenarnya. Kalau untuk anak-anak kayak gini dikasih dispensasi deh gitu. Maksudnya mau dari daerah mana aja bisa aja kayak gitu terapi gitu. Ya bukan untuk kita, misalnya untuk teman-teman dia yang lain lah kayak gitu. Kadang ada loh teman-teman Zisan ini kayak kemarin baru curhat, dia dari Medan merantau ke Jakarta, anaknya udah 2 tahun nggak terapi. Kan sayang, katanya di BPJS nggak Umi di sana. Coba tanya ke orang yang tinggal di Tangerang itu gimana prosedurnya gitu. Soalnya kita kan juga nggak pakai BPJS kalau mau terapinya, jadi kita juga nggak paham gitu. Karena di sini susah juga mau kalau pakai BPJS gimana, jadi saya juga nggak begitu paham. Terus untuk saran kayak lama kan ibu berdasarkan anak yang disabilitas, ada saran untuk orang lain yang jika dapat anak seperti itu. Ada sih, saya kan juga sering ya sharing-sharing perihal tentang anak berkebutuhan khusus, terutama OTP. Saya juga pernah bilang jangan takut untuk punya anak lagi, karena saya pernah buat kontennya juga. Tuh kalau memang kita mau punya anak lagi jangan takut. Rata-rata teman-teman saya sih takut untuk punya anak, katanya takut tidak tercover anaknya. Padahal sebenarnya kalau dari guru fisioterapis kita ini bilang dengan punyanya adik dia juga akan terstimulus lebih baik lagi. Karena sekarang adiknya aja kecil, nanti kalau udah mulai besar adiknya bisa, ibaratnya kita bukan menyuruh dia ya, karena dia juga punya kehidupan nanti ya. Ibaratnya ada temen dia saat dia mau bermain, ada adiknya yang ba kayak gitulah sama abangnya ya. Kalaupun nanti udah besar adiknya mau cerita, setidaknya ada abangnya kan, kayak gitu. Ibaratnya kayak untuk bukan mengisi kekosongan kita mau punya adik supaya dia ada temen ya, bukan, ibaratnya supaya dia jangan sendiri. Kalau cuma kita orang tuanya temennya kan kasihan dia, sementara kita orang tuanya akan mati nanti. Jadi siapa yang jadi tempat dia bercerita lagi, ibaratnya tempat dia pengen, walaupun dia nggak, kita nggak tahu kedepannya dia bisa cerita atau enggak, setidaknya jangan pernah tinggalin dia sendiri lah gitu. Setidaknya kalau orang tuanya mati ada saudaranya gitu, bukan kita suruh saudaranya untuk membantu, bukan kayak gitu ya. Ibaratnya supaya dia jangan merasa sendiri, karena dibilang orang terapisnya dengan adanya adik itu akan mempercepat stimulasinya tuh akan lebih bagus lagi. Jadi saya bilang untuk ibu-ibu di luar sana jangan takut untuk punya anak, karena kita tahu ya rezeki itu dari Allah. Yang kalau anak kita yang kedua seperti anak yang pertama lagi itu berarti udah rezekinya, tapi ada antisipasinya sih. Sebelum mau